Assalamualaikum semua. Kami dari kelompok 7 yang anggotanya yaitu Muhammad Budi Putra, Ainun Nisa, dan Dila Wahyu Azani akan mempresentasikan makalah kami. Disimak yuk videonya. Perencanaan audit. Perencanaan audit adalah pengembangan strategi menyeluruh pelaksanaan dan lingkup audit yang diharapkan disusun setelah surat perikatan atau engagement letter disetujui klien. Keberhasilan penyelesaian perikatan audit sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan audit yang dibuat oleh auditor. Menurut standar pekerjaan lapangan pertama profesi akuntan publik mensyaratkan adanya perencanaan yang memadai, yaitu pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan, asisten harus disupervisi dengan seharusnya. Prinsip-prinsip yang mendasari standar auditing AICPA menunjukkan auditor harus merencanakan pekerjaan dan mensupervisi setiap asisten secara memadai. Ada 3 alasan utama mengapa auditor harus merencanakan penugasan dengan tepat, yaitu yang pertama, untuk memungkinkan auditor mendapatkan bukti yang tepat dan mencukupi pada situasi yang dihadapi. Yang kedua, untuk membantu menjaga biaya audit agar tetap wajar. Dan yang ketiga, untuk menghindarkan kesalahpahaman dengan klien. Secara singkat, ada 2 istilah risiko. Yang pertama, risiko audit yang dapat diterima atau acceptable audit risk. Dan yang kedua, risiko inherent atau inherent risk. Kedua jenis risiko ini sangat mempengaruhi pelaksanaan dan biaya audit. Kebanyakan perencanaan awal audit berkaitan dengan perolehan informasi untuk membantu auditor menilai risiko tersebut. Risiko audit yang dapat diterima atau acceptable audit risk adalah ukuran seberapa besar auditor bersedia menerima bahwa laporan keuangan akan salah saji secara material setelah audit diselesaikan dan pendapat wajar tanpa pengecualian telah dikeluarkan. Risiko inherent atau inherent risk adalah ukuran penilaian auditor atas kemungkinan adanya salah saji yang material dalam suatu saldo akun sebelum mempertimbangkan keefektifan pengendalian internal. Penilaian risiko audit yang dapat diterima dan risiko inherent adalah bagian yang penting dari perencanaan audit, karena hal itu membantu menentukan jumlah bukti yang harus dikumpulkan dan staf yang dibutuhkan untuk penugasan itu. Penilaian risiko audit yang dapat diterima dan risiko inherent adalah bagian yang penting dari perencanaan audit, karena hal itu dapat membantu menentukan jumlah bukti yang harus dikumpulkan dan staf yang dibutuhkan untuk penugasan tersebut. Elemen-elemen perencanaan audit. Ruang lingkup dari perencanaan audit bervariasi sesuai dengan besar dan kompleksitas permasalahan objek yang diperiksa dan pengetahuan mengenai jenis usaha objek yang diperiksa. Adapun elemen-elemen perencanaan audit menurut Ahrens and Lobecki adalah 1. Perencanaan awal. 2. Memperoleh latar belakang informasi. 3. Memperoleh informasi tentang kewajiban sah atau tentang undang-undang klien. 4. Melaksanakan prosedur menurut penelitian persiapan. 5. Materialistis yang diset dan auditor bisa mengambil resiko dan tidak bisa dipisahkan. 6. Memahami struktur pengawasan intern dan menilai risiko kendali. Dan yang ketujuh, mengembangkan program audit dan rencana audit. Perencanaan awal. Beberapa hal penting yang terdapat dalam perencanaan awal ini adalah mengenai keputusan menerima atau menolak klien baru maupun klien lama. Mengidentifikasi alasan klien untuk diauditi, beberapa hal-hal berikut ini. 1. Menyelidiki klien baru. Menyelidiki klien baru adalah hal yang penting bagi auditor sebelum memutuskan untuk menerima atau menolak klien tersebut. Hal itu dilakukan dengan cara mengevaluasi prospek klien dalam lingkungan usaha, stabilitas keuangan, dan hubungan klien dengan kantor akuntansi terdahulu.
Auditor pengganti diwajibkan untuk berhubungan dengan auditor sebelumnya dan harus mendapat izin dari klien sebelum komunikasi dilakukan. 2. Melanjutkan klien lama. Untuk melanjutkan klien lama juga harus dievaluasi untuk memutuskan apakah diterima atau tidak dapat dilanjutkan, penyebab tidak bisa dilanjutkannya, pemeriksaan karena perselisihan sebelumnya jika terjadi tuntutan hukum terhadap kantor akuntan publik oleh klien. 3. Mengidentifikasi alasan klien untuk diaudit. 2 faktor utama yang mempengaruhi bahan bukti audit yang akan dikumpulkan adalah siapa pemakai laporan dan maksud penggunaan laporan. Auditor mungkin akan mengumpulkan lebih banyak bahan bukti audit jika laporan digunakan secara luas. 4. Menentukan staf untuk penugasan. Menentukan staf yang dapat untuk penugasan adalah penting untuk memenuhi standar auditing yang telah ditetapkan dan meningkatkan efisiensi audit. Pertimbangan yang mempengaruhi penyusunan staf adalah orang-orang yang diberikan tugas harus cocok dengan bidang usaha klien. 5. Membuat surat perikatan. Tujuan dibuatnya surat perikatan adalah untuk mengurangi salah pengertian sehingga harus dibuat secara tertulis. Surat perikatan adalah kesepakatan antara KAP dengan klien. Isi dari surat tersebut adalah menyatakan batasan dari penugasan, batas waktu, batas bantuan akan diberikan atau daftar rincian yang perlu disiapkan untuk auditor serta honorar iuran. Surat perikatan audit. Surat perikatan audit dibuat oleh auditor untuk kliennya yang berfungsi untuk mendokumentasikan dan menegaskan penerimaan auditor atas penunjukan oleh klien. Tujuan dan lingkup audit, lingkungan tanggung jawab yang dipikul oleh auditor bagi kliennya, kesepakatan tentang pembuatan laporan keuangan auditan, serta bentuk laporan keuangan yang akan diterbitkan oleh auditor. Baik auditor maupun klien berkepentingan terhadap pendokumentasian surat perikatan audit, sehingga dapat dicegah terjadi kesalahpahaman yang akan timbul antara auditor dengan pemahaman yang sama antara auditor dan klien. Harus diperhatikan auditor sebelum menerima suatu perikatan audit. Agar tidak timbul kesalahan interpretasi akan pekerjaan audit baik dari pihak auditor, klien maupun pihak lain yang berkepentingan, maka auditor perlu memperhatikan beberapa hal penting seperti yang diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik SPAP SA Seksi 310 PSA nomor 05. Dalam paragraf 05 diatur bahwa auditor harus membangun pemahaman dengan klien tentang jasa yang akan dilaksanakan untuk setiap perikatan. Pemahaman tersebut mengurangi risiko terjadinya salah interpretasi kebutuhan atau harapan pihak lain baik di pihak auditor maupun klien. Adapun pemahaman yang harus dibangun, auditor harus mencakup tujuan perikatan, tanggung jawab manajemen, tanggung jawab auditor, dan batasan perikatan. Auditor harus mendokumentasikan pemahaman tersebut dalam kertas kerjanya, lebih baik dalam bentuk komunikasi tertulis dengan klien. Jika auditor yakin bahwa pemahaman dengan klien belum terbentuk, ia harus menolak untuk menerima atau menolak untuk melaksanakan peri keuangan. Paragraf 06 mengatur mengenai hal-hal yang secara umum harus tercakup dalam proses pemahaman dengan klien tentang audit atas laporan keuangan. A. Tujuan audit adalah untuk menyatakan suatu pendapat atas laporan keuangan. B. Manajemen bertanggung jawab untuk membangun dan mempertahankan pengendalian intern yang efektif terhadap laporan keuangan. C. Manajemen bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menjamin bahwa entitas mematuhi peraturan perundangan yang berlaku terhadap aktivitasnya. D. Manajemen bertanggung jawab untuk membangun semua catatan keuangan dan informasi yang berkaitan tersedia bagi auditor. E. Pada akhir perikatan, manajemen akan menyediakan suatu surat bagi auditor, surat representasi klien yang menegaskan representasi tertentu yang dibuat selama audit berlangsung. F. Auditor bertanggung jawab untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia, sekarang disebut dengan Institut Akuntan Publik Indonesia. G. Suatu audit mencakup pemahaman atas pengendalian intern yang cukup untuk merencanakan audit dan untuk menentukan sifat, saat, dan luasnya prosedur audit yang harus dilaksanakan. Baiklah, selanjutnya yaitu pemahaman pekerjaan audit dengan klien. Juga mencakup hal-hal seperti berikut ini. Yang pertama yaitu pengaturan mengenai pelaksanaan perikatan. Yang kedua, pengaturan tentang keikutsertaan
spesialis atau auditor intern jika diperlukan. Yang ketiga, pengaturan tentang keikutsertaan auditor terdahulu. Yang keempat, pengaturan tentang fase dan penagihan. Yang kelima, adanya pembatasan atau pengaturan lain tentang kewajiban auditor atau klien, seperti ganti rugi kepada auditor untuk kewajiban yang timbul dari representasi salah yang dilakukan sepengetahuan manajemen kepada auditor. Selanjutnya, yang keenam, kondisi yang memungkinkan pihak lain diperbolehkan untuk melakukan akses ke kertas kerja auditor. Selanjutnya, yang ketujuh, jasa tambahan yang disediakan oleh auditor berkaitan dengan pemenuhan persyaratan badan pengatur. Dan selanjutnya, yang ketujuh, pengaturan tentang jasa lain yang harus disediakan oleh auditor dalam hubungannya dengan perikatan. Dan selanjutnya yaitu bentuk dan isi surat perikatan. Bentuk dan isi surat perikatan audit dapat bervariasi di antara klien, namun surat tersebut umumnya berisi tujuan audit atas laporan keuangan. Isinya yang pertama, tanggung jawab manajemen atau laporan keuangan. Yang kedua, lingkup audit, termasuk pembuatan undang-undang, peraturan, persyaratan dari badan profesional yang harus dianut oleh auditor. Yang ketiga, bentuk laporan atau bentuk komunikasi lain yang akan digunakan oleh auditor untuk menyampaikan hasil perikatan. Yang keempat, fakta boleh karena sifat pengujian dan keterbatasan bawaan pengendalian internal terdapat risiko yang tidak dapat terhindari tentang kemungkinan beberapa salah saji material tidak dapat teridentifikasi. Selanjutnya, yang keenam, akses yang tidak dibatasi terhadap catatan dokumentasi dan informasi lain apapun yang diminta oleh auditor dalam hubungannya dengan audit. Selanjutnya, yang ketujuh, pembatasan atas tanggung jawab auditor. Selanjutnya, yang kedelapan, komunikasi melalui email. Selanjutnya, yang kesembilan, mendapatkan pemahaman tentang sifat bisnis dan industri audit dan mendapatkan pemahaman menyeluruh mengenai sifat bisnis dan industri serta sifat operasi audit merupakan hal yang penting bagi auditor untuk dapat melakukan audit yang memadai. Selanjutnya, memahami penilaian risiko bisnis dengan prosedur nilai. Auditor menggunakan pengetahuan yang diperoleh dari pemahaman bisnis dan industri audit untuk menilai risiko bisnisnya. Cara yang dapat dilakukan untuk menilai risiko bisnis audit adalah dengan melakukan berbagai prosedur analisis dengan membandingkan berbagai data naik dari eksternal maupun eksternal perusahaan. Seperti yang A, membandingkan saldo tahun ini dengan tahun sebelumnya. Yang B, membandingkan setiap saldo dengan mendetail dan membandingkan detail saldo tahun sebelumnya. Yang C, menghitung risiko keuangan tahun ini dan membandingkan dengan risiko keuangan tahun sebelumnya. Yang D, digabungkan dan pertimbangkan awal tahun. Pertimbangan yang telah direvisi tentang tingkat materialisasi
kompleksitas. Dalam laporan audit atas laporan keuangan, auditor tidak dapat memberikan jaminan bagi klien atau pemakai laporan keuangan yang lain bahwa laporan keuangan auditan adalah akurat. Hal ini dikarenakan akan memerlukan waktu dan biaya yang jauh melebihi manfaat yang dihasilkan. Karena itu, dalam audit atas laporan keuangan, auditor memberikan keyakinan berikut ini. Yang A, bahwa jumlah barang disajikan dalam laporan keuangan beserta pengungkapannya adalah dicatat, diringkas, digolongkan, dan dikomplikasi. Yang B, bahwa ia telah mengumpulkan bukti audit kompeten yang cukup sebagai dasar memadai untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan. Yang C, dalam bentuk pendapat atau memberikan informasi. Prosedur dalam perencanaan audit. Adapun prosedur yang dapat diterapkan oleh auditor adalah: yang pertama, mereview arsip korespondensi, kertas kerja, arsip permanen, laporan keuangan, dan laporan auditor tahun lalu. Yang kedua, membahas masalah-masalah yang berdampak terhadap audit dengan persekutuan akuntan yang bertanggung jawab atas non-audit beridentitas. Yang ketiga, meminta keterangan tentang perkembangan bisnis saat ini yang berdampak terhadap entitas. Dan yang keempat, membaca laporan keuangan interim tahun berjalan. Yang kelima, membahas tipe, lingkup, dan waktu audit dengan manajemen dewan komisaris atau komite auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntansi Indonesia. Yang keenam, mempertimbangkan dampak diterapkannya pernyataan standar akuntansi dan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia, terutama yang baru. Yang ketujuh, mengkoordinasikan bantuan dari personal entitas dalam penyimpanan data. Yang kedelapan, menentukan luasnya keterlibatan jika ada konsultan, spesialis, dan auditor intern. Yang kesembilan, membuat jadwal pekerjaan audit. Yang ke-10, menentukan dan mengkoordinasi kebutuhan staf audit. Yang ke-11, melaksanakan diskusi dengan pihak pemberi tugas untuk memperoleh tambahan informasi tentang tujuan audit yang akan dilaksanakan, sehingga audit dapat mengantisipasi dan memberikan perhatian terhadap hal-hal yang berkaitan yang dianggap perlu. Demikianlah hasil dari presentasi kami. Thank you for attention dan Assalamualaikum.